Kalau Anda merenungi, dan insya Allah akan kita sampaikan nanti beberapa gambaran tentang masalah itu ke depannya, 1 jam ke depan ini insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita. Seperti apa sih sebenarnya dunia ini yang sedang kita lalui. Dan apa tujuannya kita ada di sini. Apa sebenarnya rahasia kenapa banyak sekali manusia-manusia sebelum kita yang pada saat kita lewat di kuburan, mereka sudah masuk dalam tanah. Apakah seperti pemahaman orang-orang ateis, orang-orang yang tidak meyakini ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai, begitu saja berlalu? Atau memang ada kehidupan di sana? Ada sesuatu di sana. Dan ada kelanjutan kehidupan. Maka kebahagiaan bagi seorang muslim, mereka tahu semua masalah itu. Tidak tertutup apapun. Dan kalau kita paham itu teman-teman sekalian, nanti kita akan lihat prestasi-prestasi dunia akan kita kejar, tapi tidak menutup, ya, atau bahkan itu ditunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di kehidupan abadi di akhirat sana. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan segala hal yang berpasang-pasangan. Seperti ada muda, ada tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada lapar, ada kenyang, gitu kan. Ada sakit, ada sehat. Ya. Seterusnya begitu, ada hidup, ada mati. Ya. Kemudian ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka. Ini adalah sebuah sunnatullah, sistem yang sudah Allah ciptakan. Dan ini teman-teman sekalian, kalau kita pahami dari awal kita jadikan sebagai pondasi hidup kita jadi tahu, oh ternyata sebagaimana sekarang saya sehat, satu waktu saya bisa sakit. Dan pada saat sakit, kita yakin lagi saya akan sehat. Ini selalu berpasang-pasangan. Sebagaimana juga kita sekarang hidup, kita tahu kita akan mati, nanti kita akan hidup lagi. Tapi di akhirat sudah Allah Subhanahu wa taala pastikan tidak ada kematian lagi, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan kematian kecuali yang pertama saja. Seperti itu. Baik. Saya mengajak di awal pembukaan kita teman-teman sekalian ini merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Saya minta teman-teman membuka aplikasi Al-Qur'an di handphonenya dan kita sama-sama coba melihat surah Al-Hadid ayat 20. Ya. Saya pun akan buka surah Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ini besi ya, bicara tentang besi. Surah nomor 57. Ya. Surah nomor 57 dalam Al-Quran, dibuka ayat 20-nya ya. Saya akan bacakan insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah memberikan gambaran kita di sini tentang kehidupan dunia ini supaya kita kenal, tahu seperti apa sih kehidupan dunia ini, kenapa kita ada di muka bumi ini, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Di antaranya ada penjelasan dalam ayat ini. Kita dengarkan, saya akan baca Al-Hadid sekali lagi, surah nomor 57 ayat 20 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah kata Allah. I'lamu. Pelajarilah, fahamilah, kenalilah, itu masuk dalam makna semua sama. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Itu umumnya yang terjadi. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Begitu sudah tumbuh tanamannya, sudah mulai indah, kemudian tanaman itu nanti akan menjadi kering. Dan kamu lihat ya, warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Coba kita renungi sama-sama ayat ini. Allah mengatakan ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Seperti game, permainan. Ya. Ada start, ada akhir. Seperti itu. Dia akan sangat berbeda dengan kehidupan akhirat yang memang awal segalanya. Akhirat itu. Karena tidak ada lagi akhirnya. Allah mengatakan tentang akhirat, khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Selalu begitu. Ayat tentang surga,
berbunyi khalidina fiha, khalidina, kekal selamanya di dalamnya. Berbeda dengan dunia, Allah mengatakan permainan dan sesuatu yang melalaikan. Kalau kita tidak cari aktivitas yang menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, kita pasti akan lalai. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu. Orang mengejar tentang baju baru, mobil baru, rumah baru, mana yang terbaru, HP baru. Seperti itu orang di kehidupan dunia, diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Berapa tabungan kamu, berapa mobil kamu, berapa rumah kamu. Sekitar situ orang berbicara tentang masalah dunia ini. Juga berapa anak yang kau miliki, sekolah di mana, pembicaraan sekitar itu. Lalu Allah berikan gambaran. Semua itu, kehidupan dunia itu, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Jadi pada saat hujan turun, membuat tanaman itu mulai berbunga, mulai indah, ya, sehingga membuat para penanamnya kagum. Karena melihat warna-warni, ada kuning, ada merah, ada segala macam. Buah-buahannya sudah mulai layak untuk dipetik. Kemudian apa setelah itu? Kan indah tuh. Ya. Pada saat kita lihat mangga lagi berbuah, kita tunggu matangnya, begitu matang kita petik, kan indah sekali. Tapi Allah gambarkan kehidupan dunia seperti itu. Dia akan jadi perhiasan, tapi ingat kata Allah, dia nanti akan kering, akan hilang. Ya. Kata Allah SWT, kemudian tanaman itu menjadi kering. Artinya akan hilang semua ini, akan musnah. Fana. Ya. Tidak ada yang kekal. Dan kamu lihat warnanya kuning. Lama-lama menguning, lama-lama rusak. Kemudian menjadi hancur. Buah mangga indah awalnya. Buah-buah semuanya begitu. Awal mengkal, kemudian tiba-tiba dia matang. Ya. Setelah matang, dia akan rusak. Kalau tidak dikonsumsi. Yang itu. Maka itu digambarkan kehidupan dunia. Seperti itu. Lalu Allah mengatakan, dan di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban semua yang kalian lalui di dunia ini. Akan ada azab yang keras bagi yang kufur, membangkang dan segala macam. Dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Ampunan bagi orang yang beriman. Dan juga ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya surga. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Itu ayat 20 ya. Kita coba lanjut ke ayat 21-nya. Allah Subhanahu wa taala lalu mengajak kita semua. Orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Sabiku, berlumba-lumbalah kalian. Oleh karena itu, tadi di ayat 20 dijelaskan tentang dunia, Allah mengatakan, oleh karena itu selama hidup di dunia, berlomba-lombalah kalian. Ila magfiratin mir rabbikum, kepada pengampunan Tuhan kalian. Segera minta ampun kalau berbuat salah, dan jadilah orang-orang yang baik, yang patuh. Wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lilladina amanu billahi wa rusulih. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di akhirat nanti. Begitu kamu melalui kematian, kamu akan menuju kepada kehidupan yang abadi yang sebenarnya. Di sana ada surga, tempat abadi yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tidak akan pernah temukan teman-teman ada bangunan semegah, sebesar surga. Satu bangunan dinamakan surga, ya, itu seluas langit dan bumi. Kalau Anda pernah belajar ilmu alam pasti punya gambaran bagaimana si langit ini. Kita belajar ilmu pengetahuan alam, kita lihat bagaimana miliaran bintang-bintang berserakan ada di langit atau di bawah langit ini. Dan itu sangat luas. Dikatakan alam semesta ini luas sekali. Surga seluas itu semua. Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kejar itu kata Allah. Caranya bagaimana? Dunia ditunggangi untuk mendapatkan itu. Segera bertobat kalau punya dosa dan segera kamu kejar surga. Bagaimana? Dengan beramal saleh. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah zat yang maha memiliki karunia yang besar. Kemudian teman-teman sekalian kita coba lihat lagi ayat yang lain yang berbicara juga tentang masalah dunia ini. Bisa dilihat dalam surah Yunus. Surah nomor 10 ayat 24. Kita buka lagi surah Yunus, surah nomor 24. Maaf, surah nomor 10 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat
وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini yang kalian sedang lalui, kalau masih ada yang belum tahu seperti apa dunia ini, apa sebenarnya hakikat daripada fenomena kita bangun pagi, aktivitas, sampai malam tidur lagi, besok begitu lagi. Apakah begini terus atau akan ada akhirnya? Perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi. Di antaranya dan dimakan manusia, sayur-sayuran, buah-buahan, dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, sudah hijau, merah karena musim panen ya, dan memakai perhiasannya, maksudnya sudah sangat memukau sampai orang datang foto dan segala macam, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya adab kami di waktu malam dan siang atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu laksana tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang yang berpikir. Maksudnya adalah kehidupan dunia ini nggak usah kalian kejar berlebihan. Karena dunia ini itu toh akan habis nanti. Seperti puncaknya, ya, indahnya pada saat lagi akan panen. Kita setampan apapun teman-teman sekalian, secantik apapun paras wajah kita, seindah apapun, semulus apapun kulit kita, ada fasenya. Dimana nanti akan kita masuk ke fase-fase mulai keriput, mulai berubah, mulai membungkuk, mulai tua, meninggal. Dan terus begitu. Bahkan dengan adanya keturunan dari kita, itu sudah tanda-tanda kematian kita sebenarnya. Berarti sudah ada generasi baru manusia akan menggantikan kita nanti. Mereka juga akan melalui hal yang sama. Ya, mereka akan tumbuh seperti kita dulu, masa remaja, kemudian menikah, kemudian punya keturunan, sama lagi meninggal, dan begitu terus. Dan ini Allah gambarkan akan ada akhirnya semua. Dengan kematian setiap individu ini, dan terakhir puncaknya adalah kiamat yang termasuk salah satu rukun iman kita. Jadi kehidupan dunia ini akan kalian lalui. Seperti itulah. Lalu kita baca ayat 25, lanjutan di bawahnya, untuk menyempurnakan bahasan ayat 24 tadi, surah Yunus. Allah mengatakan, Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Sementara Allah menyuruh manusia ke darus salam, maksudnya ke surga. Tunggangi duniamu untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti, surga. Dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ini kita kasih gambaran tentang, atau Allah SWT memberikan gambaran tentang masalah